Lanjut, Bu. Sabar, ngumpul tidak apa-apa. Aman bentar, Wal. Ya, udah bilang next ya kalau untuk slide. Ya. Regulasi kebijakan tentang IKTP dan KKTP yaitu SKL PP Standar Kelulusan itu PP nomor 4 tahun 2021 dengan PP nomor 57 tahun 2021. Sedangkan standar ISTA itu Kemendikbud nomor 7 tahun 2022 dengan Permen Kemendikbud nomor 16 tahun 2022 dan Permen Kemendikbud nomor 21 tahun 2022. Tujuan dari sesi ini yaitu memahami cara menyusun IKTP KKTP, memahami pengertian IKTP KKTP, dan memahami cara menyusun IKTP KKTP. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian IKTP dan KKTP, menunjukkan cara menyusun IKTP dan KKTP. Oke, barangkali ini ice breaking dulu buat kita semua. Silahkan Bapak Ibu boleh di-share berapakah jumlah setengah kelapa ditambah dengan 1 apel ditambah dengan 1 pisang. Silahkan Bapak Ibu. Ya, ya. Ada yang bisa menebak? Pada nggak bisa ini. Itu berapa coba? Apelnya berapa? 10. 16, 15, 16. Siapa yang jawabnya 15? Ayo jawab tadi 15 dan kan dapat hadiah loh dari kelompok kami. 15. Ya, 15 betul sekali. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Tepuknya tepuk sukses ya Pak ya. Kalau kata saya, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mataku ada, di hatiku ada cinta. Di mataku ada kamu. Aku ada cinta. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses gitu Pak. Udah, pokoknya itu ice breakingnya begitu ya Pak. Udah lanjut. Ore. Sukses aja. Sudah ada. Belum hafal Bu, di hatiku tadi Bu. Di hatiku, di mataku, di tanganmu. Iya. Intinya ada kamu. Di sini kita semangat terus dengan banyak tugas. Bilang stres. Lanjut Welis. Ya, thanks. Oke. Pengertian kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang harus ditunjukkan oleh peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria pencapaian dapat menggunakan angka mutlak, misalkan dengan angka 70, 85, 90. Namun lebih baik menggunakan deskripsi jika dibutuhkan dengan menggunakan interval nilai. Misalkan kayak kita rentang, kalau nilainya 70 sampai 85, atau 85 sampai 100. Cara menentukan IKTP atau KKTP. Yang pertama, menggunakan deskripsi kriteria. Jadi deskripsi kriteria adalah kriteria yang terdiri dari beberapa komponen ketercapaian tujuan yang memadai atau tidak memadai. Yang kedua, menggunakan rubik, yaitu dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiganya, menggunakan skala atau interval nilai. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan pendidik dalam mengembangkan IKTP-nya. Yang keempatnya, skala interval yang diolah dari rubik. Jadi kita dari rubik bisa diolah menjadi skala interval nilai. Contoh KKTP menggunakan deskripsi kriteria. Jadi salah satu tujuan pembelajarannya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya seperti
Fase D. Peserta didik dapat membaca surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan ilmu kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan lam qamariyah. Jadi di sini nanti kita melihat kemampuan peserta didik. Di sini peserta didik mampu, kalau memang memadai atau mampu kita checklist. Kalau tidak berarti kita checklistnya yang tidak memadai. Dan selanjutnya, kriteria deskripsinya di sini sudah ada ya. Misalkan kriterianya peserta didik mampu membaca berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Jadi kalau kita menemukan siswa memang betul misalkan bisa membaca dengan benar sesuai dengan kaidah, berarti kita checklistnya pada checklistan memadai. Peserta didik mampu membaca surat An-Nisa dengan makhrajul huruf yang benar. Jadi cara melafalkannya itu makhrajnya betul. Berarti kalau misalkan masih ada kesalahan, kita checklist tidak memadai. Jadi berapa presentasinya gitu dari membaca dia surat ayat An-Nisa itu. Peserta didik mampu membaca surat An-Nisa dengan lancar tanpa banyak kesalahan. Pada saat membaca berarti dia terkait dari mulai tajwid sampai dengan makhrajul hurufnya. Lanjut Bu. Catatan yang menggunakan kriteria deskripsi. Jadi kalau misalkan di dalam penilaian deskripsi itu pembelajarannya jika dua kriteria berarti memadai. Tapi jika ada satu kriteria masuk kategori tidak tuntas atau tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi atau pencapaian peserta didik bisa diperbaiki. Mungkin seperti remedial ya Bu Elis ya. Jadi kita mengulang kembali bacaan anak sampai anak itu bisa sesuai tujuan pembelajaran. Jadi 3 dari 4 kriteria atau 75% terpenuhi. Ini KKTP yang menggunakan rubik ya. Rubik itu misalkan berkembang kan. Jadi misalkan tajwidnya mampu membaca sesuai kaidah tajwid 10, di atas 10 belum mampu. Jadi sini ada mampu, kurang mampu, atau misalkan sudah mampu. Jadi ada lancar. Jadi ada kemampuan anaknya bertahap grafiknya. Lanjut Bu. Catatannya di sini baru berkembang, layak, cakap, mahir. Jadi anak itu dalam membaca Al-Qur'annya dalam kategori yang mana? Tinggal kita mungkin memberikan checklist ya. Pasnya di sebelah mana gitu, apakah di layak, cakap, atau sudah termasuk mahir. Jadi peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika 3 kategori tercapai. Berarti sudah anak itu tidak usah melakukan kayak remedial gitu, pengulangan kembali. Skala intervalnya, di sini ada angkanya ya. Misalkan peserta didik mampu membaca surat An-Nisa dan surat An-Nahl berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Kalau misalkan belum mampu, berarti kita checklistnya belum mampu, berarti nilainya di sini 1. Kalau misalkan sebagian, berarti nilainya 2. Kalau misalkan sudah muncul di sebagian besar, berarti anak ini sudah mulai lancar, tapi belum pasti, berarti kita kasih nilai 3. Kalau anaknya sudah mahir, kita kasih nilai 4. Dari semua kriteria ketuntasan ini, nanti tinggal kita hitung berapa jumlahnya. Lanjut Bu. Jadi untuk menggunakan interval, guru dan satuan pendidik dapat menggunakan rubik dan nilai tesnya. Jadi guru sebelumnya menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peserta didik. Menggunakan skala atau interval nilai. Ini contohnya mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam. Fase D, peserta didik dapat membaca surat An-Nisa dan surat An-Nahl sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum baca alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Contoh kriteria ketuntasan pembelajarannya menggunakan interval. Kriteria ketuntasannya belum muncul. 1, muncul sebagian, sudah muncul di sebagian besar, terlihat pada keseluruhan teks. Lanjut Bu.
Ini contohnya ya Ibu Bapak. Di sini saya checklist ini hanya sebagai sampel saja. Jadi keterangan intervalnya nilai 0 sampai 40% berarti belum mencapai. Kemudian seluruh bagian kalau 41 sampai 60% belum mencapai ketuntasan. Remedial di bagian yang diperlukan 61 sampai 80% sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. 81 sampai 100% sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan dan tantangan lagi ya. Tapi sebetulnya ini terkait dengan ketuntasan bisa tergantung dari sekolahnya masing-masing dengan guru mapel PAI-nya. Biasanya kalau di sekolah kan kita punya guru mapel PAI itu lebih dari satu, makanya kita ada MGMP PAI sekolah. Biasanya kita suka merumuskan dulu nilai ketuntasannya tuh berapa, jadi intervalnya antara angka berapa sampai angka berapa gitu. Jadi mungkin antara sekolah saya dengan sekolah ibu dan bapak mungkin barangkali berbeda-beda, jadi mungkin disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini sudah ada contohnya di sini. Peserta didik mampu membaca, saya anggap di sini misalkan namanya siapa sudah muncul di sebagian besar, jadi di sini nilainya 3. Terus kalau kaidah tajwid di sini juga sama, nilainya sudah 3. Di sini ada yang kurang, berarti nanti kita tinggal jumlahkan bagaimana cara menghitung intervalnya. Silakan Dewi lanjut. Tadi sudah dihitung, misalkan contoh yang tadi jadi 3 tambah 3 misalkan. Karena ada checklistannya kan, sesuai dengan kolom. Jadi misalkan 12. Nilainya berarti 12 dengan 16 dari mana? 16 itu dari 4 yang kategori muncul kotak kemampuan dengan kriteria ketuntasan. Jadi 4 dikali 4 itu 16 dikali 100 sama dengan 75. Jadi nilai yang didapat adalah 75. Berarti kalau nilainya 75, anak itu ada di ambang ini. Di ambang 66 sampai angka 85%. Berarti anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Makanya siswa tersebut tidak perlu melakukan remedial. Ini hanya sekedar tambahan aja di dalam kebijakan baru terkait dengan kurikulum merdeka barangkali ya. Saya menemukan ini. Saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi sini dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang ada dalam tujuan pembelajaran, misalnya kemampuan menganalisis masuknya di kata kerja operasional C4. Maka guru membuat tes berjenjang yaitu dari mulai C1, C2, C3, dan C4. Siswa yang telah dapat mengerjakan tes sampai soal yang berasal dari C4, maka dikatakan telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tidak perlu membuat soal sampai jenjang C5 atau C6. Ya. Ini hanya sekedar apa ya? Mungkin bisa berubah Bu ya, disesuaikan dengan kebutuhan guru masing-masing, kebutuhan dengan tujuan pembelajaran atau mapelnya. Contoh di sini TP1 untuk penilainya mau refleksi, boleh esai, boleh jurnal, boleh poster, tes tertulis, atau misalkan diskusi. Instrumennya bisa berupa rubik atau tes tulisan, bisa anekdot. KKTP-nya bisa berupa deskripsi kriteria, rubik atau interval nilai dari rubik. KKTP-nya minimal mencakup 3 dari bukti, yaitu mencapai 61 sampai 80%. Kalau di sekolah kami kebetulan ketuntasannya itu nilainya 75. Jadi mungkin kalau di sekolah ibu silahkan mungkin nanti mengaturnya bagaimana berdasarkan kesepakatan. Refleksi hari ini Bapak dan Ibu boleh berkomentar. Menurut Bapak dan Ibu yang tadi disajikan, apa yang Bapak dan Ibu pahami setelah menyimak materi ini? Boleh nanti di chat atau tulisannya boleh Bapak dan Ibu. Yang keduanya, apa yang sudah Anda lakukan sebagai kita pendidik untuk melakukan asesmen IKTP, KKTP pada peserta didik? Yang ketiganya, apa yang perlu dikembangkan dalam menyusun IKTP dan KKTP? Yang maksudnya setelah kita memahami konsep terkait dengan IKTP dan KKTP. Silakan yang mau berkomentar di kolom chat, silakan.
Baik, silakan Mbak Bayu akan diteruskan pada bagian Terima kasih untuk